Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jainal Aan Alfianto, NIM saya 2310903188. Saya dari mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambar isometri. Oke, pertama-tama mempelajari gambar isometri. Dalam presentasi ini, kita akan belajar mengenai gambar isometri, gimana akan menjelaskan pengertian teknik membuat gambar dan berbagai penerapan dalam instruksi dan seni. Apa sih? Mungkin teman-teman pada bertanya, apa sih gambar isometri itu? Gambar isometri yaitu proyeksi isometri, merupakan jenis proyeksi aksometri yang dimana sebuah penggambaran benda yang digunakan dalam gambar teknik yang memberikan penyajian gambar benda kerja dengan tepat dan hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menggambar dibandingkan pada proyeksi yang lainnya. Pada proyeksi isometri, memiliki sudut yang digunakan untuk menggambar suatu benda. Suatu proyeksi isometri X dan Y sama besarnya terhadap garis mendatar dan sudut antara sumbu yang satu dengan sumbu yang lainnya, yang membentuk sudut 120 derajat di, di bawah merupakan sudut yang terdapat dalam proyeksi isometri. Dan kita juga akan mengenal gambar isometri. Pengenalan gambar isometri. Apa sih gambar isometri? Kelebihan gambar isometri, sejarah gambar isometri, dan gambar isometri adalah jenis gambar grafis tiga dimensi yang dibuat dengan menggambar objek dalam bentuk suatu tiga dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dua dimensi kan kayak eh, gambar gitu, maksudnya belum jadi, maksudnya masih kayak datar gitu gambarnya. Kalau gambar tiga dimensi yaitu kayak sudah ada bentuknya, teman-teman. Kayak udah ada bentuknya gitu, kayak udah mulai terbentuk. Dan apa sih kelebihan gambar isometri? Gambar isometri memungkinkan kita untuk melihat objek dengan detail yang lebih besar dan memberikan tampilan yang akurat dan jelas. Isometri sangat berguna dalam membuat desain atau plan suatu benda. Dan sejarah gambar isometri, sebenarnya sejarah gambar isometri itu panjang banget kalau diceritain. Cuman ini kita akan mempelajari mengenai intinya saja. Gambar isometri pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16 oleh Albert Dürer, seorang seniman yang matematikawan. Teknik digunakan secara luas pada abad ke-19 dan ke-20 untuk perencanaan dan desain teknis. Fungsi gambar isometri. Apa sih fungsi gambar teknik? Fungsi gambar teknik. Gambar gambar memiliki fungsi yang dapat diartikan sebagai berikut. Satu, teman-teman, yaitu ada gambar sebagai penyampaian informasi. Gambar mempunyai fungsi dan tugas untuk meneruskan maksud dari perancangan dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, kepada perancangan proses, pembuatan, pemeriksaan, inspeksi, dan perakitan, dan sebagainya. Yang kedua itu pengawetan atau pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan.
Gambar merupakan data teknis yang sangat penting sebagai media informasi untuk perencanaan ke depan sehingga diperlukan metode penyimpanan, kodifikasi, nomor urut, gambar, dan lainnya. Next. Pengertian dan konsep dasar gambar isometri. Seperti yang sudah saya jelaskan, pengertian gambar isometri itu merujuk kepada eh, tiga dimensi yang digambar dalam bentuk dua dimensi. Intinya itu. Dan pengertian umum gambar isometri adalah representasi suatu objek tiga dimensi yang digambar dalam bentuk dua dimensi dengan tiga sisi yang sama dengan ukuran dengan sudut 120 derajat. Isometri dan perspektif. Isometri berbeda dengan perspektif dalam hal perspektif mengatur objek pada arsitektur gambar seperti di dunia nyata, namun isometri merujuk objek sesuai dengan ukurannya. Nah, langkah-langkah membuat gambar isometri yaitu pertama adalah kita harus memilih objek, memilih objek, objek apa, pilih objek apa yang pengen kita buat, pilih objek tiga dimensi yang layak untuk digambar dan sesuai dengan aplikasi gambar isometri. Dan yang kedua, menentukan ukuran. Tentukan ukuran dan rasio dimensi dari objek yang akan kita gambar. Dan yang ketiga, menentukan sudut pandang. Pilih sudut pandang isometri yang sesuai dengan objek yang ingin digambar. Dan yang keempat, menggambar isometri. Memulailah dengan menggambar tiga sisi kubus, lalu tambahkan desain, eh, lalu tambahkan detail objek yang sesuai dan sesuaikan perspektif pada tiap sisi kubus. Teknik menggambar isometri menggunakan pensil. Itu banyak banget teknik-teknik untuk menggambar isometri. Salah satunya menggunakan pensil, yaitu satu caranya menyusun kerangka gambar. Gunakan pensil lunak untuk menggambar kerangka gambar dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi objek. Dan yang kedua, membuat kotak pandang. Buat kotak pandang isometri dengan menggunakan bantuan aturan jangka dan segitiga pusat. Dan yang ketiga, membuat sisi kubus, gambar sisi kubus yang berfungsi sebagai kerangka objek yang akan digambar. Dan yang keempat, yaitu menambahkan detail. Tambahkan detail dan ke dalam objek dengan membuat gambar detail di setiap sisi kubus secara bertahap. Next. Kita masuk ke dalam materi teknik menggambar isometri menggunakan komputer. Tadi menggambar teknik isometri menggunakan pensil, dan sekarang juga ada menggambar isometri bisa menggunakan apa saja, salah satunya tadi kayak pensil, terus yang sekarang komputer gitu teman-teman. Teknik menggambar isometri menggunakan komputer, yaitu gunakan perangkat lunak dan aplikasi. Gambar isometri dan perspektif juga dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak dan aplikasi modern seperti AutoCAD, SketchUp, dan Cricut. Pilih sa- pilih sa- pilih sudut pandang, pilih sudut pandang yang sesuai dengan objek yang ingin digambar dan digunakan efek pencahayaan dan tekstur untuk menambah detail. Menjadi ahli ahli dalam menggunakan perangkat lunak. Praktikkan penggunaan perangkat lunak dan aplikasi isometri untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang ini.
Penerapan gambar isometri. Bidang konstruksi, gambar isometri sering digunakan dalam konstruksi bangunan dan jembatan untuk menggambar tampilan tiga dimensi dari kerangka bangunan. Desain industri. Isometri digunakan dalam industri manufaktur, termasuk alat-alat mekanik yang diproduksi dalam banyak banyak volume. Gambar, bidang game dan animasi. Salah satu cara kebanyakan game dan animasi dibuat adalah dengan gambar dua dimensi di atas gambar isometri tiga dimensi yang telah dirender. Pemahaman pemahaman produk dan montage. Dalam industri manufaktur, gambar isometri sering digunakan untuk dokumentasi montase produk. Ini membantu dalam memahami cara komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dan diatur. Proyeksi isometri. Proyeksi isometri merupakan suatu kegiatan atau tugas yang melibatkan pembuatan gambar isometri dari suatu objek tiga dimensi. Proyeksi ini umumnya dilakukan dalam konteks desain teknik, arsitektur, atau rekayasa untuk menyajikan representasi visual yang jelas dan akurat tentang bagaimana objek tersebut akan terlihat dalam dunia nyata. Proyeksi proyeksi ortografis. Isometri adalah suatu proyeksi ortografis di mana garis-garis yang sejajar dengan sumbu proyeksi muncul sejarah di gambar. Pandangan frontal, lateral, dan top. Gambar dalam gambar isometri terdapat tiga pandangan yang umum. Pandangan frontal atau menghadap sumbu Y. Pandangan lateral yaitu menghadap sumbu X dan pandangan atas menghadap sumbu Z. Proyeksi yang digunakan pada gambar teknik. Proyeksi yang di apa saja sih proyeksi yang digunakan dalam gambar teknik? Yaitu proyeksi merupakan suatu penggambaran yang digunakan untuk penyajian objek tiga dimensi pada sebuah bidang dua dimensi. Proyeksi juga dapat disebut sebagai penggambaran suatu objek yang dilakukan oleh desain drafter yang dibuat sesuai dengan berdasarkan garis-garis pandang pengamatan pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Terdapat beberapa proyeksi yang digunakan dalam menggambar yaitu proyeksi aksometri, proyeksi dimetri, proyeksi trimetri, proyeksi isometri, dan proyeksi ortogonal. Namun pada kali ini kita hanya akan membahas mengenai proyeksi isometri. Banyak banget teman-teman buat gambar proyeksi-proyeksi dalam gambar teknik mesin itu sebetulnya. Tapi di sini saya akan hanya membahas mengenai proyeksi isometri. Oke, kita lanjut. Eh, Beberapa karakteristik penting dalam gambar isometri, yaitu yang pertama, sudut pandang. Isometri menggunakan sudut pandang 30 derajat dari pembuatan horizontal dan 30 derajat dari permukaan vertikal. Ini menciptakan sudut pandang yang menyajikan objek tiga dimensi dengan cara yang lebih alami daripada proyeksi ortografis yang seringkali terlihat datar. Dan yang kedua yaitu karakteristik pada gambar isometri yang kedua yaitu arah sumbu. Dalam gambar isometri, sumbu X, Y, dan Z dari objek tiga dimensi
diproyeksikan ke bidang dua dimensi tanpa adanya distorsi skala. Ini memberikan gambar yang lebih akurat tentang pro, pro- proporsi objek. Dan yang ketiga, distorsi skala. Tidak seperti proyeksi ortografis, di mana objek dapat terlihat memanjang atau memendek tergantung pada orientasi sumbu. Gambar isometri memperbandingkan skala yang konsisten di sepanjang semua sumbu. Dan yang keempat, penggambaran objek. Objek yang dipresentasikan dalam gambar isometri dapat dilihat dari berbagai sudut tanpa distorsi skala, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk dan ukuran objek secara keseluruhan. Dan yang kelima, karakteristik penting dalam gambar isometri yaitu arah garis. Garis-garis pada gambar isometri berjalan sejajar atau membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu gambar. Hal ini memberikan kesan konsistensi dan memudahkan untuk memahami bentuk dan hubungan antar bagian dari objek. Dan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan gambar isometri yaitu ada pena isometri merupakan alat yang sangat penting dalam pembuatan gambar isometri karena dapat membuat garis dengan sudut isometri yang tepat. Dan yang kedua yaitu alat yang digunakan dalam membuat gambar isometri yaitu pensil mekanik. Merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pembuatan sketsa awal sebelum digambar dengan pena. Dan yang ketiga yaitu alat yang digunakan untuk menggambar isometri teman-teman yaitu ada obral. Alat ini digunakan untuk menghapus coretan pada pembuatan gambar isometri. Dan yang keempat, penggaris. Alat yang satu ini sangat penting untuk menggambar garis lurus dan tepat. Dan itu adalah alat-alat yang digunakan dalam membuat gambar isometri. Elemen-elemen isometri ada 7 elemen isometri. Yang pertama yaitu sumbu isometri. Sumbu isometri adalah sumbu koordinat 3 dimensi pada gambar isometri, yaitu sumbu X, Y, dan Z garis-garis paralel pada objek diwakili oleh garis-garis yang sejajar dengan sumbu isometri. Dan yang kedua, panjang, lebar, dan tinggi. Objek dalam menggambar isometri direpresentasikan dengan panjang, lebar, tinggi yang sesuai dengan proporsi sebenarnya. Elemen ini menjamin bahwa objek terlihat dengan proporsi yang akurat. Dan yang ketiga, elemen isometri yaitu sudut 120 derajat. Sudut 120 derajat antara sumbu X, Y, dan Z adalah karakteristik penting dari gambar isometri. Sudut ini memberikan pandangan setara dari semua 3 dimensi objek. Dan yang keempat, titik vanishing. Dalam gambar isometri, tidak ada titik hilang seperti pada gambar perspektif yang lebih tradisional. Sebaliknya, garis-garis yang sejajar dengan sumbu objek juga sejajar pada gambar isometri. Dan yang kelima, bidang gambar isometri. Bidang gambar isometri adalah bidang datar 2 dimensi di mana objek 3 dimensi direpresentasikan. Objek ditempatkan dan digambar di dalam bidang ini sesuai dengan prinsip-prinsip isometri. Yang keenam yaitu persepsi kedalaman.
Meskipun isometri tidak memberikan perspektif tiga dimensi yang sebenarnya, gambar ini memberikan kesan kedalaman. Hal ini dicapai dengan menempatkan objek yang lebih dekat dengan sudut pandang yang lebih rendah di bidang gambar. Yang ketujuh, teknik garis dan titik. Menggambar isometri melibatkan penggunaan garis dan titik untuk mempresentasikan objek tiga dimensi. Garis-garis ini mengikuti sumbu isometri dan memastikan bahwa proporsi objek terjaga. Itu elemen-elemen gambar isometri. Dan yang ke-8, pandangan frontal, lateral, dan top. Pada elemen-elemen gambar isometri, pandangan isometri dapat berbeda tergantung pada sudut pandang yang dipilih. Pandangan frontal, lateral, dan top adalah contoh pandangan isometri yang umum. Yang kesembilan, elemen detail dan perincian. Elemen-elemen detail seperti sudut-sudut, garis-garis tambahan, dan fitur objek dapat ditambahkan untuk memberikan informasi tambahan untuk memperjelas bagian-bagian tertentu dari gambar isometri. Dan yang ke-10, proyeksi ortografis. Isometri adalah bentuk proyeksi ortografis yang menghasilkan gambar yang tidak mengalami distorsi perspektif. Setiap proyeksi garis sejajar dengan sumbu proyeksi akan tetap sejajar dalam gambar isometri. Dan yang ke-11, bidang proyeksi. Bidang di mana objek tiga dimensi dipresentasikan dalam gambar isometri. Sumbu isometri berfungsi sebagai garis produksi untuk menentukan posisi objek di bidang gambar. Elemen-elemen isometri ini bekerja sama untuk memberikan presentasi yang jelas dan akurat dari objek tiga dimensi dalam dua dimensi. Pemahaman yang baik tentang elemen-elemen ini sangat penting untuk menghasilkan gambar isometri yang tepat dan informatif. Itu teman-teman. Tadi adalah elemen-elemen penting. Elemen-elemen penting isometri ada 11 yang harus kalian pahami ya. Dan itu sangat-sangat penting banget. Oke. Dan di sini kita masuk ke konstruksi isometri. Konstruksi isometri, konstruksi dalam gambar isometri merupakan teknik dalam dunia desain dan teknik gambar teknik yang digunakan untuk menyajikan objek tiga dimensi dalam representasi dua dimensi. Isometri adalah salah satu jenis produk proyeksi yang mempertahankan ukuran sejati objek, tetapi ruangan efek presentatif untuk memudahkan penggambaran dan pemahaman. Berikut adalah penjelasan lengkap konstruksi dan menggambar isometri. Yaitu yang pertama, pilih sumbu isometri. Pada umumnya, sumbu isometri terdiri dari tiga sumbu yang membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Sumbu ini adalah sumbu X, Y, dan Z. Yang kedua, pilih panjang garis isometri. Tentukan panjang garis isometri yang digunakan untuk menggambar objek. Panjang garis ini dapat disesuaikan kebutuhan, namun perlu konsisten untuk mempertahankan proporsi. Dan yang ketiga, konstruksi sisi horizontal. Mulai dari titik awal, gambar garis horizontal dengan panjang yang telah ditentukan. Ini merupakan sisi horizontal dari objek yang digambar.
Yang keempat, konstruksi sisi kiri. Dari ujung kanan sisi horizontal, gambar garis diagonal ke atas dan ke kiri dengan panjang yang sama. Ini adalah sisi kiri objek. Konstruksi sisi kanan. Dari ujung kiri sisi horizontal, gambar garis diagonal ke atas dan ke kanan dengan panjang yang sama. Ini adalah sisi kanan objek. Yang keenam, hubungan ujung-ujung garis. Hubungan ujung-ujung garis yang telah digambar untuk membentuk objek dalam presentasi isometri. Dan contoh-contoh penggunaan gambar isometri dalam industri dan seni. Yang pertama yaitu gambar isometri pada Lego. Lego menggunakan gambar isometri di dalam panduan setiap produk Lego yang ditempatkan di sebagian besar kotak set. Dan yang kedua, gambar isometri pada film. Gambar isometri banyak digunakan dalam film seperti dalam animasi Pixar atau dan dalam film Hollywood besar termasuk Iron Man dan Transformers dan banyak lagi banyak lagi yang lainnya. Dan yang ketiga, gambar isometri pada komik. Gambar isometri sering digunakan dalam komik dewasa dan mangan untuk secara dramatis memperlihat pengaturan lingkungan dan aksi yang terjadi pada karakter. Contoh contoh aplikasi gambar isometri dalam industri yaitu ada tiga: desain arsitektur, rancangan mekanik, desain produk. Yang pertama itu desain arsitektur. Gambar isometri digunakan dalam desain arsitektur untuk menggambar bangunan secara detail, termasuk tata letak, struktur, dan fitur interior. Dan yang kedua yaitu rancangan mekanik. Khususnya ini lebih digunakan dalam anak-anak teknik ya. Rancangan mekanik. Isometri digunakan dalam rancangan mekanik untuk menyajikan komponen dan instruktur mekanik dengan jelas, memudahkan proses perakitan dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, desain produk. Isometri digunakan dalam desain produk untuk menyajikan besar dan detail produk dari sebagian sudut pandang, membantu dalam proses prototyping dan pemasaran. Dan dan ini perspektif isometri versus perspektif linear. Perspektif isometri dan perspektif linear adalah dua metode yang berbeda untuk mempresentasikan objek tiga dimensi dalam gambar dua dimensi dalam gambar dua dimensi. Berikut adalah perbandingan antara perspektif isometri dan perspektif linear. Yang pertama, proyeksi perspektif isometri. Proyeksi proyeksi isometri menggunakan proyeksi isometri ini di mana panjang setiap sumbu X, Y, dan Z diukur dengan panjang yang sama. Sudut antara setiap sumbu adalah 120 derajat. Sedangkan perspektif linear menggunakan proyeksi perspektif linear di mana garis-garis konvergen ke titik pandang atau titik hilang. Suatu pandang pada garis-garis ini dapat bervariasi dan memberikan ilusi kedalaman. Yang kedua, distorsi. Perspektif isometri tidak ada distorsi ukuran karena panjang setiap sumbunya adalah sama. Perspektif linear terdapat distorsi ukuran di mana objek yang lebih jauh dari titik pandang akan terlihat lebih kecil daripada objek yang lebih dekat. Dan yang ketiga, sudut pandang. Perspektif isometri, sudut pandang tetap konstan sepanjang sebuah sumbu, yaitu 30 derajat dari permukaan gambar.
Sedangkan perspektif linear, sudut pandang dapat bervariasi tergantung pada teknik dan presentasi seniman. Pada beberapa kasus, sudut pandang dapat ditingkatkan atau dikurangi untuk mencapai efek tertentu. Dan yang keempat, proporsi. Perspektif isometri, proporsi objek diter- dipertahankan dengan akurat karena pada panjang sumbu X, Y, dan Z sama. Sedangkan perspektif linear, proporsi objek dapat mengalami distorsi tergantung pada jarak dan sudut pandang. Dan yang kelima, aplikasi. Perspektif isometri sering digunakan dalam desain teknis, ilustrasi teknis, dan permainan video atau pembuatan representasi yang jelas dan proporsional dari objek. Sedangkan perspektif linear lebih umum digunakan dalam seni rupa, ilustrasi, dan fotografi untuk menciptakan efek kedalaman dan referensi ruang yang lebih realistis. Dan yang keenam, kesederhanaan. Perspektif isometri lebih mudah digambar dan dipahami karena tidak melibatkan distorsi ukuran. Sedangkan perspektif linear lebih kompleks dan dalam mempresentasikan objek dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip perspektif. Dan yang ketujuh, gaya visual. Perspektif isometri memberikan tampilan yang lebih teknis dan datar dari objek, sedangkan perspektif linear memberikan tampilan yang lebih alami dan realistis dengan efek perspektif yang diciptakan kedalaman dan jarak. Pemilihan antara perspektif isometri dan perspektif linear tergantung pada konteks kegunaan keinginan untuk mencapai efek visual tersebut. Dan perspektif seniman atau desain, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan perspektif dan proyek atau karya seni. Software. Apa sih software yang mendukung pada gambar isometri, yaitu ada AutoCAD, SolidWorks, Blender, dan SketchUp. Sanrio dan Inkscape dan Microsoft Visio. Yang pertama itu AutoCAD. AutoCAD. AutoCAD adalah apa sih AutoCAD itu? AutoCAD adalah perangkat lunak desain yang sangat populer untuk pembuatan gambar teknik dan pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensi. Fitur isometri. AutoCAD menyediakan alat-alat bawaan untuk membuat gambar isometri dengan mudah. Perintah isometri memungkinkan penggunaan untuk beralih ke modus isometri dan menggambar objek dalam perspektif isometri. Dan yang kedua, SolidWorks. SolidWorks adalah perangkat lunak penggunaan 3 dimensi yang digunakan untuk desain produk, rekayasa, dan pemodelan. SolidWorks memiliki fitur isometri yang memungkinkan penggunaan pembuatan gambar isometri dengan presisi tinggi. Penggunaan dapat mengatur tampilan isometri dan pembuatan gambar teknik menggunakan antarmuka yang intuitif. Dan yang ketiga yaitu Blender. Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka yang kuat untuk pemodelan, animasi, dan rendering 3 dimensi. Meskipun lebih dikenal untuk pemodelan 3 dimensi umum, Blender memungkinkan penggunaan untuk membuat gambar isometri. Penggunaan dapat menggunakan mode objek yang memanipulasi objek dalam sudut isometri. Sketch dan yang keempat itu SketchUp. SketchUp adalah perancangan lunak modelan 3 dimensi yang intuitif
dan mudah digunakan, sering digunakan dalam desain arsitektur dan konstruksi. Fitur isometri SketchUp menyediakan kemampuan untuk membuat gambar isometri dengan cara sederhana. Penggunaan dapat mengatur pandangan kamera untuk mencapai tampilan isometri. Dan yang keempat, proporsi. Oh, sorry. Dan yang kelima, Rihino. Apa sih Rihino atau Rhinoceros adalah perangkat lunak modelan NURRBS yang kuat untuk desain industri dan arsitektur. Rhino memungkinkan penggunaan untuk membuat gambar isometri dengan presisi tinggi dengan menggunakan alat-alat pemodelan yang kuat. Penggunaan dapat membuat objek tiga dimensi dengan sudut pandang isometri. Dan yang keenam adalah Inkscape. Inkscape adalah perangkat lunak sumber terbuka dari desain vektor dua dimensi. Fitur isometri Inkscape dapat digunakan untuk membuat gambar isometri dengan mengatur sudut pandang dan menggambar objek vektor dan perspektif isometri. Dan yang ketujuh yaitu Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah perangkat lunak diagram yang sering digunakan untuk membuat diagram teknik dan teknologi informasi. Fitur isometri Visio menyediakan bentuk dan template isometri yang memudahkan penggunaan untuk membuat diagram dengan tampilan isometri. Itu teman-teman. Ada 7 software-software pendukung untuk menggambar isometri. Setiap perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pilihan tergantung pada kebutuhan dan preferensi penggunaan. Dalam konteks gambar isometri penting untuk memilih perangkat lunak yang dapat memberikan tingkat presisi yang fleksibilitas yang diperlukan untuk proyek tertentu. Tantangan dan solusi dalam gambar isometri. Menciptakan gambar isometri bisa menjadi tantangan, terutama jika Anda tidak terbiasa dengan perspektif isometri. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi ketika membuat gambar isometri dan solusinya. Yaitu pertama, ketidakseimbangan proporsi. Tantangan sulit mempertahankan proporsi yang benar pada objek, terutama saat menggambar objek yang kompleks. Itu tantangannya. Dan solusinya, gunakan grid isometri sebagai panduan. Pastikan setiap objek mengikuti garis grid untuk mempertahankan proporsi yang benar. Dan yang kedua, kesulitan dan menentukan sudut pandang. Tantangannya yaitu mungkin sulit untuk memilih sudut pandang yang tepat. Ya, yang dapat mengaruhi keseluruhan komposisi gambar. Solusinya yaitu pilih sudut pandang yang memberikan visibilitas maksimal pada objek-objek yang ingin Anda gambarkan. Gunakan panduan grid untuk membuat penentuan posisi objek. Dan tantangan yang ketiga yaitu detail yang sulit dengan perspektif isometri. Tantangannya yaitu menambahkan detail kecil atau elemen rumit ke dalam gambar isometri dapat menjadi rumit. Solusinya fokus pada elemen-elemen yang penting dan jangan terlalu khawatir tentang detail kecil. Terkadang kesederhanaan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dan yang keempat, warna dan harding. Tantangannya itu memberikan efek
sharding, dan pencahayaan dalam gambar isometri bisa menantang. Solusinya gunakan sharding dan pencahayaan isometri dengan hati-hati. Pahami arah sumber cahaya dan bayangan untuk menciptakan efek yang realistis. Dan yang kelima, perspektif berbeda untuk objek berukuran berbeda. Tantangan, objek berukuran berbeda dapat menimbulkan masalah dalam mempertahankan perspektif dan konsisten. Solusinya yaitu sesuaikan grid isometri untuk mencocokkan ukuran objek. Pastikan setiap objek mengikuti aturan perspektif isometri. Dan yang keenam, menggambar lingkungan dan latar belakang. Tantangan, yaitu tantangannya menggambar latar belakang atau lingkungan isometri dengan detail dapat memakan waktu. Dan solusinya solusinya fokus pada elemen-elemen utama dan digunakan teknik layering untuk memberikan kedalaman. Anda tidak perlu menggambar setiap detail, terutama jika itu bukan fokus utama gambar. Dan yang ketujuh, menggunakan software yang tepat. Tantangan, menggunakan perangkat lunak yang tidak mendukung perspektif isometri dengan baik. Solusinya, pilih perangkat lunak desain atau ilustrasi yang mendukung pembuatan gambar isometri. Beberapa perangkat lunak seperti Adobe Illustrator dan Autodesk Sketchbook memiliki alat yang dirancang khusus untuk menggambar dengan perspektif isometri. Mengatasi tantangan ini memerlukan latihan dan eksperimen dengan praktik yang cukup. Anda akan semakin nyaman mengatasi masalah yang muncul saat membuat gambar isometri. Apa sih perbedaan antara gambar isometri dengan gambar lainnya? Gambar isometri yaitu ada gambar isometri, gambar perspektif, dan gambar ortografis. Perbedaan gambar isometri dari gambar perspektif dan gambar ortografis yaitu kalau gambar isometri menggunakan sudut pandang tetap dengan sumbu X, Y, dan Z. Dan representasinya bentuk untuk gambar isometri proporsional dan realistis. Pemahaman ruangan gambar isometri tampak tiga dimensi dan dengan jelas. Dan gambar perspektif menggunakan sudut pandang yang sesuai dengan bidang pandang manusia. Presentasi bentuk gambar perspektif yaitu proporsional tetapi tidak realistis. Pemahaman ruangan gambar perspektif tampak tiga dimensi dan perspektif. Gambar ortografis menggunakan proyeksi ortografis atau depan, samping, atas. Presentasi bentuk gambar ortografis terdik Presentasi bentuk gambar ortografis terdikromasi dalam proporsi tetapi akurat dalam ukuran. Pemahaman ruangan tampak dua dimensi dengan pandangan ortografis. Itu ada perbedaan-perbedaan antara gambar isometri dan gambar perspektif dan gambar ortografis. Latihan praktis gambar isometri yaitu yang pertama persiapan alat untuk untuk latihan gambar isometri itu persiapkan alat dan kertas. Satu, gunakan kertas isometri atau gambar garis-garis 30 derajat untuk membantu Anda menggambar sudut isometri dengan benar. Dan yang kedua, persiapkan pensil, penggaris, dan penghapus. Yang kedua, pilih sudut isometri. Pilih sudut isometri yang akan Anda gunakan, misalnya isometri dimetri atau isometri trimetri. Pilih sudut yang sesuai dengan kebutuhan gambar Anda. Dan yang ketiga, gambar bentuk dasar. Mulailah dengan menggambar bentuk dasar seperti kubus, balok, atau prisma segitiga. Pastikan sudut dan panjang sisi
sesuai dengan sudut isometri yang telah Anda pilih. Yang keempat, detail dan garis bantu. Tambahkan detail dan garis bantu untuk membantu menentukan lokasi elemen-elemen seperti pintu, jendela, atau bentuk lainnya. Kedua, pastikan garis-garis Anda mengikuti sudut isometri untuk menjaga kesan tiga dimensi. Dan yang kelima, bayangkan ruang tiga dimensi. Bayangkan objek ruang tiga dimensi saat Anda menggambar. Ini membantu Anda mengenali arah dan hubungan antara elemen. Yang keenam, praktikan rotasi. Latihan membuat gambar isometri dari berbagai sudut. Ini membuat Anda memahami bagaimana objek akan terlihat dari berbagai arah. 7. Gunakan warna atau shading. Gunakan warna atau shading untuk memberikan dimensi dan kedalaman pada gambar Anda. Hal ini dapat membantu objek Anda terlihat lebih nyata. 8. Gunakan sumber cahaya. Pahami arah sumber cahaya dan gunakan shading untuk menciptakan efek bayangan dan sorotan. Ini memberikan kesan tiga dimensi pada gambar isometri Anda. Yang kesembilan, latihan dengan objek yang berbeda. Latihan menggambar berbagai objek isometri seperti bangunan, kendaraan, atau objek rumah tangga. Ini membuat meningkatkan keterampilan Anda dalam menggambar isometri dari berbagai konteks. Yang ke-10, teruslah berlatih. Seperti halnya dengan keterampilan seni lainnya. Kunci keberhasilan adalah latihan terus-menerus. Luangkan waktu setiap hari atau minggu untuk berlatih menggambar isometri. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru dan mengembangkan gaya Anda sendiri saat Anda berlatih menggambar isometri. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik Anda akan menjadi dalam menguasai teknik ini. Teman-teman, jangan lupa berlatih intinya. Dan ini masuk ke sumber daya tambahan gambar isometri. Untuk meningkatkan keterampilan menggambar isometri, ada beberapa sumber daya tambahan yang dapat membantu Anda memahami konsep dan teknik lebih baik. Berikut adalah beberapa sumber daya yang bisa Anda manfaatkan. Satu, tutorial online. Cari tutorial menggambar isometri dan platform video seperti YouTube. Banyak seniman yang mengajar seni, membandingkan langkah-langkah praktis dan tips dalam membuat gambar isometri. Yang kedua, buku dan panduan. Buku seni dan panduan menggambar isometri dapat memberikan pandangan mendalam tentang teknik dan konsep yang terlibat. Pilih buku yang sesuai dengan tingkat keahlian Anda, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut. Dan yang ketiga, komunitas online. Bergabunglah dengan komunitas seni online seperti forum atau grup media sosial, di mana Anda dapat berbagai karya Anda, berbagi karya Anda, meminta umpan balik dan pelajaran dan pengalaman seniman lainnya. Dan yang keempat, aplikasi desain dan perangkat lunak. Gunakan aplikasi desain atau perangkat lunak khusus untuk menggambar isometri. Beberapa aplikasi seperti Adobe Illustrator, Corel Draw, atau aplikasi khusus isometri seperti Cubiscart dan memudahkan pembuatan gambar isometri. Yang kelima, galeri gambar isometri. Jelajahi galeri gambar isometri online untuk mendapatkan inspirasi dan ide. Lihat berbagai gaya dan pendekatan yang digunakan oleh seniman isometri yang berpengalaman. Yang keenam, kursus online. Ambil kursus online yang fokus pada menggambar isometri. Banyak platform pembelajaran online menawarkan khusus seni yang mencakup teknik isometri. Yang ketujuh, alat membantu desain. Memanfaatkan alat bantu desain seperti Grid Isometri Online atau alat membantu desain yang membuat Anda mengatur garis dan sudut dengan lebih tepat. Yang ke-8, praktikkan dengan preferensi visual. Gunakan preferensi visual seperti foto, bangunan, kendaraan, atau objek tiga dimensi lainnya untuk mempraktikkan gambar isometri. Ini membantu Anda melatih mata untuk memahami proporsi dan detail. Yang ke-9, konteks dan tantangan seni. Ikuti konteks atau tantangan seni yang fokus pada gambar isometri.
Ini dapat memberikan motivasi tambahan yang kesempatan untuk menggambar unpam, unpan, balik, dan komunitas seni. Ingatlah bahwa proses belajar menggambar isometri memerlukan waktu dan kesabaran. Teruslah berlatih dan jangan ragu untuk mencoba hal baru untuk menggambar keterampilan Anda, teman-teman. Oke. Kesimpulan dan poin-poin penting dari materi-materi yang saya sudah sampaikan, yaitu isometri adalah teknik menggambar tiga dimensi. Isometri adalah teknik menggambar tiga dimensi yang menghasilkan gambar dengan proporsi yang akurat dengan banyak digunakan dalam dunia desain. Dan kesimpulan kedua yaitu keuntungan menggambar menggunakan teknik isometri. Keuntungannya itu memudahkan pemahaman konsumen terhadap bentuk dan detail dari produk. Dan yang ketiga, tips dan trik dalam menggambar isometri. Pastikan penggunaan alat yang baik dan jangan terburu-buru saat menggambar isometri. Dan yang keempat, sumber daya tambahan gambar isometri. Ingatlah bahwa proses belajar menggambar isometri memerlukan waktu kesabaran. Teruslah berlatih dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan keterampilan Anda. Penutup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang sempurna karena yang sempurna saat kita masih bersamanya. Sekian presentasi dari saya, Janan Arfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.